Pernahkah Anda ingin mempelajari sebuah skill, keterampilan baru, kemudian nggak jadi nih karena merasa tidak berbakat? Nah, video ini cocok buat Anda. 3 tahapan dalam mempelajari sebuah skill baru. Saat kita mempelajari sebuah skill baru, kita tidak harus selalu berpikir bahwa kita harus menjadi expert dalam hal ini. Kita harus jadi master. Boleh jadi skill yang kita perlukan hanyalah sekedar penunjang saja. Contohnya ada seseorang yang hobi masak. Dia sudah punya keterampilan memasak sejak lama. Tapi dia juga membutuhkan keterampilan lainnya. Mungkin karena dia melihat zaman sekarang kalau saya nggak online akan ketinggalan nih. Maka dia belajar juga bagaimana caranya saya bisa online. Oh, dia butuh ilmu videografi. Oh, dia butuh belajar bagaimana caranya public speaking. Nah, ini skill-skill penunjang yang dia bisa pelajari. Nah, dalam mempelajari skill penunjang ini, tidak harus kita sampai level expert. Skill-skill penunjang sampai pada level yang cukup aja ini, bisa lebih cepat kita pelajari kalau kita mengenali 3 tahapan skill acquisition. Yang pertama adalah tahapan kognitif. Tahapan ini adalah tahapan awal, di mana kita mulai, apa sih skill yang saya pengen pelajari ini? Kita mulai melakukan riset. Pada tahap ini, penting sekali untuk kita membreakdown skill tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya gampang dimengerti. Misalnya, seorang koki yang jago masak pengen bikin konten tentang masak, maka dia perlu belajar tentang videografi. Jadi, seperti apa cara pengambilan angle video yang benar, seperti apa caranya edit video, bagaimana pasang subtitle, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah dia membreakdown menjadi kecil-kecil, maka dia akan memahami, oh sebenarnya yang saya perlukan itu hanyalah poin-poin ini aja. Itu dilakukan pada tahapan awal, yaitu tahapan kognitif, mengetahui apa yang ingin kita pelajari. Tahapan kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu adalah mulai praktek. Mulai praktek, ngelihat hasilnya kayak apa, mempraktekkan poin-poin penting dari yang sudah dia breakdown di tahap pertama tadi. Yang paling penting dalam tahap ini adalah untuk sesegera mungkin melihat feedback atau hasil dari yang kita praktekkan. Caranya gampang, misalnya saat kita sedang praktek mempelajari sebuah skill tertentu, kita bisa rekam di video, kemudian kita lihat ulang. Atau kita temui orang yang menurut kita expert dalam bidang itu supaya kasih feedback kepada kita. Nah, ini penting dalam tahap kedua, yaitu tahap asosiatif, tahap kita mulai praktek. Nah, tahap terakhir adalah tahap di mana kita sudah mulai autonomous. Sebuah skill sudah mulai bisa kita praktekkan tanpa perlu kita terlalu fokus perhatian terhadap prosesnya. Udah mulai otomatis saja. Mempelajari sebuah skill sebagai penunjang dari tujuan utama kita atau kegiatan utama kita harusnya tidak terlalu sulit karena kita tidak perlu mencapai level master. Kita hanya perlu tahu sedikit saja sampai level cukup aja supaya menunjang skill utama kita. Lebih detail mengenai ini bisa teman-teman baca sendiri di bukunya Joe Kaufman dengan judul The First 20 Hours. Bagaimana menurut Anda? Skill apa yang Anda sedang pelajari sekarang? Tuliskan di kolom komentar. Saya Rio Beni Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.